Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 13 episode 39. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Retakan hitam besar secara perlahan telah menyebar, dan hal itu muncul di langit yang biru, seolah-olah seperti monster yang akan membuka mulut besarnya. Sebuah aura jahat yang sangat menakutkan juga telah tersembur dari dalam sana. Aura ini lebih mirip dengan aura yang berasal dari tubuh Wajan dan juga Susiu, namun intensitasnya berkali-kali lipat lebih besar daripada mereka berdua. Semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan yang ada di sekitar mereka telah mengamuk ketika aura jahat ini telah menyebar, dan seolah-olah kekuatan Yuan ini merasa jijik dengan aura jahat yang telah muncul di tempat ini. Fakta ini menyebabkan banyak individu yang kuat menjadi cukup terkejut, dan sebenarnya ini merupakan pertama kalinya bagi mereka untuk bisa merasakan kekuatan Yuan alami secara aktif memukul mundur suatu objek, karena yang mereka tahu selama ini bahwa kekuatan Yuan alami itu bisa secara bebas diserap oleh makhluk hidup manapun. Tapi pada saat ini kekuatan Yuan itu sedang menolak sesuatu. Beberapa tatapan mata dari banyaknya orang yang ada di tempat ini dipenuhi dengan sebuah ketidakpercayaan ketika mereka secara perlahan mengangkat kepala dan melihat ke arah langit. Banyak orang lalu berseru, apa itu sebenarnya? Meskipun energi iblis hitam ini telah menyapu dan membuat mereka semua merasa tidak nyaman, tapi hal ini masih membuat banyak orang tidak mengerti energi apa itu sebenarnya. Sementara Lindong yang duduk di tanah, tatapan matanya berubah menjadi sangat serius ketika melihat celah hitam yang ada di langit, dan perlahan-lahan Lindong pun mengepalkan tangannya. Dia lalu bergumam pada dirinya sendiri, tidak bisa bertahan lebih lama lagi ya. Sementara tatapan mata dari Tang Xilian juga telah berubah menjadi sangat serius. Dia pun tiba-tiba berteriak, "Pengawal Dewa Api!" Dalam sekejap saja, suara angin yang kencang pun terdengar, dan para pengawal Dewa Api kini telah bergerak dengan sangat cepat. Mereka pun kemudian berbaris di udara dengan menggunakan armor berwarna merah serta tombak yang cukup tajam di tangan mereka. Pada saat ini, aura setiap penjaga Dewa Api telah terhubung satu sama lain, dan hal itu menimbulkan riak energi yang cukup menakutkan, bahkan membuat ekspresi dari banyak orang yang telah hadir tiba-tiba saja berubah. Dan tidak lama kemudian, beng! Sebuah cahaya hitam tiba-tiba saja meletus di langit, dan seberkas cahaya berwarna hitam benar-benar telah melesat. Hal itu segera berubah menjadi tangan hitam yang pada saat ini akan meraih dua Huacan yang sudah terkapar di tanah. Ketika melihat hal ini, Tang Xilian pun buru-buru mengeluarkan energi merah dari dalam tubuhnya, dan dia kali ini berteriak, "Kamu tidak diizinkan untuk bertindak sesukamu di wilayah aula Dewa Api kita." Setelah mengatakan hal ini, cahaya merah yang dikeluarkan dari dalam tubuh Tang Xilian berubah menjadi sepasang sayap api burung phoenix yang ada di punggungnya. Dan dengan cepat, tubuh dari Tang Xilian pun kini telah muncul di depan dari penjaga Dewa Api. Tangannya pun terkepal erat, sementara tombak phoenix api yang ada di tangannya mengeluarkan suara yang bergema di seluruh kota ini. Tang Xilian pun kemudian memberikan perintah, "Semua pengawal Dewa Api, kumpulkan kekuatanmu." Secara serentak, pengawal Dewa Api itu menjawab, "Baiklah." Segera setelah itu, kekuatan Yuan berwarna merah tua yang sangat mengerikan tiba-tiba saja menyembur keluar dari para pengawal Dewa Api ini, sebelum pada akhirnya hal itu bergabung dan berubah menjadi Phoenix api raksasa yang tingginya puluhan ribu kaki. Phoenix api raksasa ini tidak diragukan lagi, jauh lebih kuat daripada yang dibentuk Tang Xilian sebelumnya. Dan faktanya, suhu di tempat ini telah berubah menjadi sangat panas. Bahkan ruang yang ada di sekitarnya juga menjadi sangat terdistorsi. Setelah melihat kemunculan Phoenix raksasa, tiba-tiba sosok cantik dari Tang Xilian segera bergegas terbang, dan dia kali ini telah mendarat di atas tubuh Phoenix raksasa. Selanjutnya, Tang Xilian pun membantingkan tombak api yang ada di tangannya dengan keras ke arah bawah. Sebuah api merah segera menyapu, sebelum pada akhirnya hal itu
bertabrakan dengan cahaya hitam yang telah muncul dari celah langit, yang kemudian beng, suara ledakan yang keras pun bergema, dan serangan dari Tang Xilian benar-benar berhasil memblokir serangan tangan hitam dari makhluk yang tidak dikenal. Di sisi lain, Lindo yang melihat adegan ini sedikit terkejut karena dia jelas bisa merasakan betapa kuatnya serangan yang telah muncul dari celah langit itu. Faktanya, bahkan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi serangan cahaya hitam yang telah muncul dari langit. Namun hal itu bisa dengan mudah dihancurkan oleh Tang Xilian. Mengetahui fakta ini, Lindong pun kemudian mengatakan, Tang Xilian, dia sebenarnya bisa mengaktifkan kekuatan dari penjaga Dewa Api. Karena Lindong sangat tahu bahwa kekuatan besar yang sebelumnya dia keluarkan merupakan pengumpulan kekuatan dari semua orang. Dan biasanya berbicara tentang hal ini, maka dibutuhkan sebuah persahabatan yang ekstrim untuk bisa menggabungkan kekuatan semua orang. Dan hal itu benar-benar sangat sulit untuk dicapai, bahkan untuk murid dari sekte yang sama. Tapi sebenarnya Aula Dewa Api telah melakukan banyak upaya untuk bisa mempersiapkan pasukan yang sangat kuat. Tang Xilian yang bisa mengaktifkan kekuatan gabungan dari para penjaga Dewa Api, jelas dia jauh lebih kuat jika dibandingkan sebelumnya ketika dia melakukan pertarungan sendirian. Bahkan ketika Tang Xilian mengeluarkan kekuatan ini, kemungkinan Lindong hanya bisa mencari perlindungan ketika dia melakukan pertarungan dengan Tang Xilian. Sekarang Tang Xilian yang masih dengan lembut berdiri di atas burung phoenix apinya, kedua tatapan matanya terlihat sangat tajam ketika melihat pada celah yang ada di langit. Dan kemudian Tang Xilian pun berteriak, "Kau harus menunjukkan dirimu setelah kamu tiba di tempat ini. Dan kenapa kamu terus-terusan bersembunyi?" Mendapatkan teriakan seperti itu dari Tang Xilian, kabut hitam yang ada di dalam langit tiba-tiba saja bergejolak, sebelum pada akhirnya sebuah tawa pun terdengar dari dalamnya. Hahaha, gadis kecil yang tidak tahu batasan. Segera setelah itu, energi hitam jahat benar-benar telah keluar seperti air yang banjir. Kemudian hal itu menyusut di langit dan berubah menjadi sosok hitam. Tubuh dari sosok hitam ini sendiri tampak lebih kuat jika dibandingkan dengan manusia biasa. Dan dia juga memiliki sepasang sayap iblis yang ditutupi oleh banyak tulang. Dalam sekejap saja, seluruh dunia tampak gelap ketika sosok ini mulai melebarkan sayap iblisnya. Melihat pemandangan ini, tatapan mata dari Lindo segera menyusut. Tanpa sadar, dia pun mengepalkan tangannya, lalu mengatakan, apakah itu sebenarnya adalah Jenderal Yimo? Karena ini merupakan pertama kalinya bagi seorang Lindong melihat Jenderal Yimo secara langsung. Jika diklasifikasikan dengan kekuatan manusia, maka Jenderal Yimo ini akan setara dengan seseorang yang berada di tahap samsara. Dan sepertinya rencana besar dari Tetua Moluo benar-benar menarik beberapa ikan besar. Setelah Jenderal Yimo itu benar-benar menampakkan diri, dia pun segera tertawa ke arah langit, dan ekspresi ganas melonjak dalam tatapan matanya. Sang jenderal pun mengepalkan tangan besar. Energi hitam yang sangat mengerikan mulai berkumpul di depannya. Segera setelah itu berubah menjadi pusaran hitam. Jenderal Yimo ini pun lalu mengatakan, lihatlah, aku akan menghancurkan formasi gabungan kalian. Setelah berkata seperti ini, sang Jenderal Yimo mulai mengayunkan lengan bajunya, dan tiba-tiba pusaran yang ada di hadapannya itu mulai berputar dengan sangat cepat. Detik kemudian, hal itu disertai dengan kekuatan penghancur yang sangat mengejutkan dan melesat dengan cepat menuju para penjaga Dewa Api. Ketika serangan ini telah diluncurkan, tiba-tiba saja seorang lelaki tua berjubah merah telah muncul di depan Tang Xilian. Dia pun lalu berteriak, dasar bodoh, aula Dewa Api kita bukanlah tempat di mana kamu bisa bertindak sesuka hatimu. Setelah mengatakan hal ini, tetua berjubah merah itu pun segera melemparkan telapak tangan ke arah depan. Kekuatan yuannya sangat besar juga telah meluncur, dan energi kehidupan kematian benar-benar telah bergabung dengan sempurna di dalam kekuatan yuannya. Karena dia adalah tetua pertama
dari aula Dewa Api, yang sebenarnya tetua itu berada di tahap samsara. Dan akhirnya, dar! Dua serangan yang sangat mengerikan saling bertabrakan di udara. Seluruh kota sekarang bergetar dengan hebat, dan riak energi yang besar telah menyapu, segera menabrak para ahli yang ada di dekat sini, dan membuat mereka menjadi terpental cukup jauh. Bentrokan yang telah muncul di langit itu membuat tatapan mata banyak penonton merasa terpana. Segera setelah itu, ekspresi di raut wajah mereka segera berubah, dan beberapa orang pada saat ini berteriak, sebenarnya itu adalah tetua pertama dari aula Dewa Api, dan dia adalah tetua Ciyun. Iya, benar, dia adalah seorang ahli yang berada di tahap samsara. Sebenarnya, makhluk mengerikan apa yang tiba-tiba muncul di tempat ini? Karena dia benar-benar bisa bertukar pukulan dengan penatua Ciyun. Seseorang ahli yang berada di tahap samsara sudah dianggap sebagai penguasa di laut iblis kekacauan, dan biasanya mereka menghabiskan sebagian besar waktu untuk mengisolasi diri. Lagi pula, hampir tidak ada insiden yang membutuhkan para ahli tingkat ini untuk keluar dan campur tangan. Oleh karena itu, pada saat ini banyak orang tahu bahwa insiden di kota ini adalah sesuatu yang sangat besar, sampai-sampai membuat penatua Ciyun harus terlibat di dalam masalah ini. Jenderal Himo yang telah bertukar pukulan dengan penatua Ciyun, tubuhnya sekarang telah terpental mundur beberapa langkah. Dia pun segera tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Hahaha, aula Dewa Api benar-benar sesuai dengan namanya, karena kalian memiliki dasar yang kuat. Namun, jika aula Dewa Api kalian ingin memancing kita keluar secara terbuka hanya dengan kemampuan kecil seperti ini, maka kalian hanya akan mengundang bencana. Kalian berdua cepat keluar ke tempat ini." Setelah Jenderal Himo mengucapkan kata-kata ini, tidak lama kemudian sebuah celah hitam yang sangat besar segera muncul di belakangnya, dan hal itu disertai dengan suara, "Sepertinya dunia ini akan turun ke dalam kekacauan mulai hari ini dan juga seterusnya." Setelah kata-kata ini terdengar, tidak lama kemudian kabut hitam yang sangat mengerikan telah berkumpul di belakang Jenderal Himo, dan dua sosok hitam lainnya kini juga benar-benar telah muncul dari dalam langit. Dalam sekejap saja, bum! Kabut hitam yang sangat jahat kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh dua sosok ini, dan hal itu segera membuat tempat ini menjadi cukup gelap. Yang sebenarnya sekarang sudah ada 3 sosok iblis yang telah muncul di langit. Tubuh mereka bertiga memancarkan hawa dingin yang sangat mengerikan, seolah-olah panas dari matahari tidak bisa menghilangkan hawa dingin ini. Di sisi lain, tatapan mata Lindong menyusut ketika dia melihat adegan ini, dan Lindong tidak bisa tenang seperti sebelumnya. Bahkan Lindong pun kali ini berkata secara tidak sadar, sebenarnya itu adalah 3 Jenderal Himo. Dalam sekejap saja kota api ini berubah menjadi kegemparan. Banyak tatapan mata penonton telah terlihat sangat suram, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa 3 Jenderal Himo yang setara dengan 3 orang samsara benar-benar akan muncul di tempat ini. Selain itu, 3 Jenderal Himo ini adalah makhluk yang tidak dikenal banyak orang. Beberapa orang pun saling bertukar pandang sebelum akhirnya mereka mengatakan, sesuatu yang besar akan segera terjadi di tempat ini. Tidak lama kemudian, sebuah suara segera bergema di kota api ini. 3 Jenderal Himo ya, sepertinya kalian benar-benar mengunjungi aula Dewa Apiku. Setelah kata-kata ini terdengar, banyak tatapan mata segera melihat ke arah langit, yang sebenarnya itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh Tetua Moluo, di mana simbol api kini benar-benar berkobar di alis dari Tetua Moluo. Dia pun juga telah mengeluarkan aura yang sangat menakutkan dari dalam tubuhnya. Tatapan mata dari Tetua Moluo melihat acuh tidak acuh pada 3 Jenderal Himo yang telah melayang di langit. Dan tidak lama kemudian,
tatapan mata dari Tetua Moluo melihat pada bagian terdalam dari celah besar yang ada di langit itu. Hal ini membuat Tetua Moluo kembali mengatakan, "Tapi sebenarnya bukan hanya kalian bertiga yang telah datang, dan seorang Raja Yimo juga telah datang ke tempat ini, bukan? Tunjukkan dirimu. Aku ingin tahu kamu Raja Yimo yang mana." Ekspresi di raut wajah Lindong kali ini telah berubah menjadi cukup terkejut, yang kemudian tatapan matanya melihat serius ke arah langit sambil mengatakan, "Raja Yimo." Karena menurut pengetahuan dari Lindong, seorang Raja Yimo, bahkan selama di era kuno, adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Jika seseorang mengklasifikasikan dengan kekuatan manusia, maka Raja Yimo ini berada di tahap reinkarnasi. Dari sudut pandang tertentu, Lindong belum pernah sekalipun bertemu dengan seorang ahli puncak yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi secara langsung. Meskipun Raja Naga Kingsi adalah orang yang berada di tahap reinkarnasi, namun Lindong belum pernah bertemu langsung dengannya, dan pada saat itu hanya bisa bertemu dengan bayangannya. Sementara Ying Huan, meskipun dia kemungkinan adalah reinkarnasi dari Guru Es yang sangat menakutkan di zaman kuno, tapi hal itu hanyalah identitas yang kekuatannya belum terbangun sepenuhnya. Sementara orang-orang super lainnya yang telah ditemui oleh Lindong, seperti Patua Yin Kuanzi, 3 kepala sekte Gerbang Yuan, Tetua Mulan, dan juga yang lainnya, mereka hanya berada di tahap samsara, dan masih ada celah yang sangat banyak jika dibandingkan dengan seseorang yang berada di tahap reinkarnasi yang asli. Adapun Tetua Moluo, meskipun dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang reinkarnasi karena batu simbol apinya, tapi dia belum benar-benar melangkah ke tahap reinkarnasi itu. Dan apa yang disebut Raja Yimo yang telah muncul di tempat ini, dia telah benar-benar berada di tahap ini, dan hanya sedikit orang yang bisa bersentuhan dengan Raja Yimo. Tatapan mata dari Tang Xilian, Tetua Ciun, kali ini telah berubah, dan ekspresi di raut wajah mereka juga menjadi sangat jelek, karena mereka tidak pernah menyangka seorang Raja Yimo akan benar-benar muncul di tempat ini. Sementara banyak para penonton yang ada di tempat ini, raut wajah mereka pun terlihat kebingungan dengan apa yang disebutkan Raja Yimo oleh Tetua Moluo, karena selama ini mereka belum pernah mendengar tentang hal itu. Banyak tatapan mata orang yang ada di tempat ini hanya bisa melongo ketika mereka melihat pada celah hitam yang muncul di langit dengan cara yang terkejut. Tidak lama kemudian, wajah mereka semua berubah menjadi sangat pucat, dan sebuah kengerian terpancar jelas dari tatapan mata mereka. 3 Jenderal Yimo yang berdiri di depan celah sambil tersenyum, dia melihat ke arah Patua Moluo yang kemudian berkata, "Kau memang layak menjadi pemilik dari batu simbol api." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari 3 Jenderal Yimo itu telah berubah menjadi sangat serius, karena mereka tidak berani meremehkan kekuatan dari Tetua Moluo. Meskipun dia hanya berada di tahap samsara, tapi batu simbol api yang ada di tangan Tetua Moluo bisa menghancurkan aura Yimo di dalam tubuh mereka. Di sisi lain, tatapan mata dari Tetua Moluo masih terlihat acuh tidak acuh ketika melihat pada 3 Jenderal Yimo. Dia pun segera mengangkat tangannya sebelum melakukan ayunan secara lembut, dan akhirnya peng, sebuah aura agung tiba-tiba saja meletus dari dalam aula api. Sosok cahaya telah melintas, dan banyak orang kini telah muncul di seluruh langit. Mereka semua adalah para ahli yang sangat terkenal dari Aula Dewa Api, dan kali ini Aula Dewa Api telah benar-benar melepaskan semua kekuatan terbesar mereka. 3 Jenderal Yimo pun memandang para ahli dari Aula Dewa Api yang telah mengepung mereka, sebelum akhirnya 3 Jenderal Yimo ini mengangkat alis mereka. Hal ini membuat mereka tersadar bahwa Aula Dewa Api memang sudah mempersiapkan hal ini dengan baik. Tidak lama kemudian, tatapan mata dari Tetua Moluo yang masih terkunci pada celah besar, dia pun mengulangi kata-katanya, "Tunjukkan dirimu sekarang juga."
Setelah kata-kata ini terdengar, energi iblis hitam yang kental tiba-tiba saja keluar dari dalam retakan besar. Hal itu segera berubah menjadi suara. Pemilik batu simbol leluhur memang sulit dihadapi. Ketika suara itu muncul, kekuatan Yuan alam yang ada di tempat ini dalam sekejap saja tersebar, dan hal itu sebenarnya langsung menghilang setelah melakukan kontak dengan energi iblis berwarna hitam. Tidak lama kemudian sebuah aura yang sangat mengerikan dan juga tidak terlukiskan perlahan muncul dari dalam celah langit. Para ahli di tempat ini yang tidak terhitung jumlahnya, mereka pun segera mengangkat kepala dengan penuh keterkejutan. Bahkan tubuh mereka juga sangat gemetaran. Sampai-sampai mereka pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk langsung berlutut di tanah. Tatapan mata banyak orang dipenuhi dengan ketakutan, yang kemudian mereka pun memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Karena energi hitam yang sangat mengerikan itu tiba-tiba saja melonjak menjadi sangat kental. Dan selanjutnya sebuah singgasana berwarna hitam besar benar-benar telah terbentuk di langit di depan tatapan mata banyak orang. Yang kali ini sosok manusia sebenarnya duduk di tahta yang berwarna hitam itu. Sosok manusia ini menggunakan jubah berwarna ungu, namun dia memiliki sayap iblis yang ganas di punggungnya. Sementara sayap itu sendiri menunjukkan sebuah kilauan emas, dan ada riak energi pemusnahan yang terpancar dari dalamnya. Dia pun juga memiliki sepasang mata ungu, namun banyak orang tidak bisa melihat emosi apapun yang ada dalam tatapan matanya, seolah-olah ini adalah tatapan mata dari malaikat maut. Di sisi lain, tatapan mata dari Lindong tidak berkedip ketika melihat seorang pria yang telah duduk di atas tahta di langit. Segera setelah itu, ekspresi di raut wajah Lindong berubah menjadi sangat serius. Bahkan dua batu simbol yang ada di dalam tubuhnya kini juga telah bergetar dengan cara yang cukup hebat. Lindong pun kemudian mengatakan, apakah itu adalah Raja Yimo? Sementara tatapan mata dari Tetua Moluo sendiri kini telah terfokus pada pria yang menggunakan jubah berwarna ungu. Sesaat kemudian, simbol api yang ada di alis Tetua Moluo secara perlahan melayang, sementara api merah terang kini telah menyapu dan mengelilingi tubuhnya. Dalam sekejap saja, aura di dalam tubuh dari Tetua Moluo tidak kalah dengan pria berjubah ungu itu. Pria berjubah ungu tiba-tiba saja tersenyum ketika melihat pada Tetua Moluo, yang kemudian dia berbicara dengan nada suara yang cukup tenang. Perkenalkan, namaku adalah Raja Tianming, dan mereka bertiga adalah 3 jenderal iblis besarku. Aku telah melakukan perjalanan jauh hari ini karena undangan dari kepala Aula Moluo. Mendengar kata-kata ini, Tetua Moluo pun kemudian menjawabnya, kamu sebenarnya berani datang ke tempat ini meskipun kamu tahu bahwa ini hanyalah sebuah jebakan, dan sepertinya kamu cukup percaya diri. Raja Tianming pun segera tertawa. Dia pun menjawab ucapan dari Tetua Moluo. Daya pikat dari batu simbol petir itu terlalu besar, dan ini bukan sebuah perjalanan yang sia-sia. Bahkan jika batu simbol petir itu adalah palsu, tapi batu simbol api yang ada di tanganmu adalah sesuatu yang asli. Kami telah lama mengetahui bahwa kepala Aula Moluo memiliki batu simbol api, namun kami tidak bisa melakukan tindakan. Dan karena kami telah muncul hari ini, kami juga akan mengambil batu simbol api yang ada di tanganmu. Karena yang terbaik, benda surgawi seperti itu tidak mendarat di tanganmu. Tetua Moluo pun menyipitkan kedua matanya, lalu dia mengatakan, aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan untuk merebut batu simbol apiku. Mendengar ucapan dari Tetua Moluo, Raja Tianming pun tersenyum tipis. Lalu dia menjawab ucapan dari Tetua Moluo. Sukuku bisa dengan mudah menghancurkan gua petir, dan secara alami kita juga bisa dengan mudah
menghancurkan aula Dewa Apimu. Mendengar kata-kata ini, Tetua Moluo pun segera menjawabnya. Hanya dengan mengirimkan satu Raja Yimo ke tempat ini, itu bukanlah tugas yang mudah. Meskipun aku tahu masih ada Yimo yang berkeliaran di dunia ini, namun aku sebenarnya masih penasaran berapa banyak Raja Yimo yang tersisa di dunia ini. Mendengar ucapan dari Tetua Moluo, Raja Tianmin pun tersenyum tipis. Sebelum akhirnya tatapan matanya berubah menjadi sangat tajam. Dia pun secara perlahan berdiri dari tempat duduknya. Aura iblis yang sangat mengerikan dengan segera menyebar dan menutupi matahari. Raja Tianming tertawa dengan keras. Dia pun lalu mengatakan, dunia ini pada akhirnya akan menjadi milik kita. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Raja Tianming melihat ke arah Lindong, yang kemudian dia pun mengatakan, bocah kecil ini benar-benar membuatku merasa sangat jijik. Dia bahkan lebih menjijikkan untuk dilihat dibandingkan melihat dirimu, Moluo. Jenderal-jenderalku, bunuh bocah itu. Mendapatkan perintah dari Raja Yimo, kali ini 3 jenderal Yimo pun menjawab secara serentak, baiklah. Yang kemudian mereka pun tertawa dengan keras dan tiba-tiba saja tubuh mereka bergerak. Hal itu membuat ruang di tempat ini menjadi sangat terdistorsi. Ketika melihat pergerakan dari 3 jenderal Yimo, tatapan mata cantik dari Tang Xilian segera berubah menjadi sangat dingin. Lalu dia berteriak, beraninya kalian. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Tang Xilian dan juga Penatua Ciyun segera melesat ke arah depan dengan cepat. Namun tiba-tiba saja ruang yang ada di depan mereka pun terdistorsi, dan 2 sosok hitam kini telah muncul dalam sekejap saja. Kemunculan 2 sosok hitam ini diikuti dengan sebuah aura iblis yang sangat menakutkan, dan hal itu dengan cepat menahan Tang Xilian dan juga Penatua Ciyun. Dan 2 sosok ini pun kemudian berkata, kalian semua harus tinggal di tempat ini dengan patuh. Tidak lama kemudian wajah dari Tang Xilian buru-buru dia alihkan untuk melihat ke arah Lindong, yang pada saat ini sebuah cahaya hitam sebenarnya telah muncul di hadapan Lindong. Hal ini membuat Tang Xilian segera berteriak, Lindong, menghindarlah. Sementara Tetua Moluo, dia tidak melakukan apapun ketika mendengar teriakan panik dari seorang Tang Xilian, yang pada saat ini Tetua Moluo hanya melihat tajam pada Raja Tianming yang berdiri di kejauhan. Bahkan Tetua Moluo tidak berani meremehkan lawan yang merupakan Raja Yimo ini. Detik berikutnya, ruang yang ada di hadapan Lindong benar-benar terdistorsi. Sebuah energi hitam yang sangat menakutkan dalam sekejap saja kini telah muncul. Karena itu adalah Jenderal Yimo. Tatapan matanya acuh tidak acuh ketika melihat ke arah Lindong, dan dengan cepat Jenderal Yimo itu membantingkan telapak tangannya untuk memberikan serangan pada Lindong. Hal ini dilakukan oleh Jenderal Yimo sambil berkata, meskipun aku tidak tahu kenapa raja kita memperlakukanmu dengan serius, namun kita hari ini akan mengambil nyawa kecilmu. Ketika serangan itu diluncurkan, tanah yang ada di sekitar tubuh Lindong tiba-tiba saja langsung runtuh. Bahkan ruang yang ada di sekitarnya juga menjadi sangat terdistorsi. Hal ini membuat Lindong tidak memiliki jalan untuk melarikan diri. Lebih jauh lagi, kondisi dari tubuh Lindong sekarang juga masih sangat lemah, dan dia tidak akan bisa melakukan perlawanan dengan seorang yang berada di tahap samsara seperti Jenderal Yimo ini. Yang dilakukan oleh Lindong hanya melihat serangan yang benar-benar datang untuk menghantam tubuhnya. Lindong pun kini hanya bisa menggertakkan giginya, yang kemudian dia mulai menutup matanya. Dan tiba-tiba saja sebuah cahaya hijau yang sangat terang kini telah muncul tepat ketika Lindong hendak menutup mata sepenuhnya. Raungan naga yang sangat familiar juga bergetar di seluruh kota ini. Pada akhirnya, peng! Ruang di atas kepala Lindong dengan cepat kini telah hancur, dan telapak naga hijau sudah menembus ruang dimensi, dan dengan kejam hal itu menabrak tubuh dari Jenderal Yimo.
Kekuatan yang sangat mengerikan ini membuat tubuh dari Jenderal Himo terpental mundur sejauh ratusan ribu kaki. Bahkan sepanjang jalan yang dia lalui, semua bangunannya telah hancur dan berubah menjadi debu. Banyak tatapan mata orang yang telah hadir. Mereka pun terlihat sangat terkejut dengan apa yang telah terjadi. Sementara Lindong yang juga tercengang ketika melihat adegan ini, dia pun segera menoleh. Yang kemudian sebuah cahaya hijau telah benar-benar muncul di ruang dimensi yang retak tepat di belakang Lindong. Sosok pria yang cukup tinggi dan juga tampan pada saat ini telah melangkah keluar dari ruang dimensi itu. Hal ini disertai dengan ucapan, "Bocah ini adalah seseorang yang telah aku pilih, dan bagaimana aku bisa membiarkan kalian membunuhnya dengan mudah, karena dia di bawah perlindungan dari Raja Naga Kingsi." Sebuah cahaya hijau pada saat ini secara perlahan telah menyebar, dan sosok berpakaian hijau yang bertubuh cukup tinggi berhenti di samping Lindong. Banyak pasang mata kini telah melihat pada sosok itu. Pria ini cukup tampan, rambutnya bergoyang, memberikan penampilan yang cukup tenang dan juga nyaman. Tatapan mata banyak orang telah dipenuhi dengan keterkejutan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Dan sumber keterkejutan ini secara alami adalah tanah yang retak dalam radius 100.000 kaki. Di ujung dari tanah retak ini sendiri ada sosok hitam yang telah terkapar dengan cara menyedihkan. Karena sebenarnya banyak orang mengetahui betapa kuatnya yang dinamakan dengan Jenderal Himo, yang sebanding dengan seseorang di tahap samsara. Namun mereka masih bisa dikirim terbang mundur dengan serangan telapak tangan biasa oleh pria berbaju hijau ini. Mengetahui fakta ini, banyak orang kemudian mengatakan, sebenarnya seberapa kuat pria itu? Dia bisa mengalahkan seseorang di tahap samsara dengan sangat mudah. Bukankah itu berarti bahwa pria ini berada di tahap reinkarnasi? Karena banyak orang mengetahui bahwa di dunia saat ini, seseorang yang telah mencapai tahap samsara saja sudah bisa menjadi seorang penguasa. Namun tahap reinkarnasi adalah puncak dari dunia, dan makhluk kuat seperti ini seolah-olah hanyalah sebuah legenda di dalam hati banyak orang. Namun sekarang, secara pribadi mereka semua bisa menyaksikan kemunculan dari makhluk yang cukup menakutkan. Di sisi lain, banyak orang yang merasa cukup kagum ketika mereka melihat Raja Naga Kingsi yang berada di tahap reinkarnasi. Tidak lama kemudian sebuah kegembiraan segera muncul dalam tatapan mata Lindong ketika dia melihat Raja Naga Kingsi, yang kemudian Lindong pun berkata, "Raja Naga Kingsi." Sementara sang raja sendiri menatap Lindong sambil tersenyum. Dia kemudian mengatakan, "Haha, bocah kecil, sudah lama sekali kita tidak bertemu ya." Setelah itu, tatapan mata dari Raja Kingsi melihat pada Hua Chen dan juga Su Xiu yang telah terluka parah. Hal ini membuat sang raja tertawa sambil mengatakan, "Kamu telah melakukannya dengan baik, Lindong, dan berkatmu juga rencana kita telah berhasil." Mendapat perkataan seperti itu dari Raja Naga Kingsi, Lindong pun merasa sedikit malu, dan kata-kata dari sang raja tanpa sadar membuat Lindong mengetahui bahwa sebenarnya Raja Naga Kingsi memang telah melihat semua apa yang telah terjadi di tempat ini. Ekspresi di raut wajah Naga Kingsi sendiri masih terlihat lembut ketika melihat ekspresi Lindong. Namun tatapan matanya mengandung banyak kekaguman. Ketika dia pertama kali bertemu dengan Lindong saat itu, dia hanyalah seorang pemuda yang berasal dari kerajaan peringkat rendah ketika berburu warisannya. Namun hanya dalam 2-3 tahun, Lindong secara bertahap telah tumbuh menjadi seorang yang cukup kuat dan juga mempesona dengan kecepatan yang cukup mengejutkan. Raja Naga Kingsi cukup puas karena dia benar-benar telah memilih bakat yang bagus. Tidak lama kemudian, beng, suara ledakan pun terdengar. Kabut hitam tiba-tiba menyerbu ke arah depan
dari reruntuhan di kejauhan, dan hal itu menghancurkan batu-batu besar yang ada di sekitarnya. Setelah itu, Jenderal Yimo yang tubuhnya tertutup oleh kabut hitam kini berdiri dengan cara yang cukup menyedihkan. Tatapan matanya terlihat gelap ketika dia melihat Raja Naga Kingsi. Tidak lama kemudian, sebuah ketakutan juga telah muncul dan tidak bisa disembunyikan. Di sisi lain, Raja Naga Kingsi hanya mengangkat kepalanya dan dia melihat pada Raja Tianming yang kali ini berhadapan dengan Tetua Moluo di langit. Sang Raja Naga Kingsi kemudian berkata dengan cukup pelan, Raja Tianming ya, aku telah mendengar namamu. Mendengar ucapan dari Raja Naga Kingsi, Raja Tianming pun segera memusatkan perhatian. Pupil mata ungunya telah menyusut. Lalu dia berkata, sebenarnya kamu adalah Raja Naga Hijau Kingsi. Tidak aku sangka bahwa kamu masih hidup. Raja Naga Kingsi pun segera tertawa. Dia lalu mengatakan, terima kasih banyak kepada kalian semua, dan aku cukup beruntung untuk bisa memasuki tahap reinkarnasi. Raja Tianming pun hanya bisa tersenyum tipis. Dia pun menjawab perkataan dari Raja Naga Kingsi, pakar di tahap reinkarnasi. Dan satu lagi, seorang pemilik dari batu simbol api. Sepertinya kalian berdua sudah merencanakan hal ini dengan cukup bagus. Mendengar kata-kata dari Raja Tianming, Tetua Moluo pun kemudian mengatakan, kalian semua telah bersembunyi di dunia ini dalam waktu yang sangat lama, dan sudah waktunya bagi kalian untuk menunjukkan diri, karena tempat ini bukan milik kalian. Mendengar ucapan dari Tetua Moluo, Raja Tianming pun hanya bisa tersenyum tipis. Sebenarnya kami semua juga ingin pergi, dan bisakah kalian membantu kami untuk membuka segel yang ada di dunia ini? Dalam sekejap saja, aura pembunuh di dalam tubuh Tetua Moluo melonjak dengan sangat cepat. Tatapan matanya berubah menjadi sangat mengerikan. Yang kemudian Tetua Moluo mengatakan, daripada kita melakukan hal itu, lebih baik kita menghancurkan kalian semua para Yimo. Karena segel yang ada di dunia ini adalah sesuatu yang telah diciptakan oleh leluhur simbol menggunakan nyawanya sendiri. Jika sampai segel itu hancur, maka suku Yimo yang lain pasti akan langsung melancarkan serangan. Dan pada saat itu, dunia ini akan mengalami bencana yang sangat mengerikan. Raja Tianming tiba-tiba saja tertawa dengan keras. Dia tidak mengungkapkan banyak ketakutan, bahkan ketika berhadapan dengan Raja Naga Kingsi dan juga Tetua Moluo. Raja Tianming pun kemudian berkata, bahkan leluhur simbol saja tidak bisa mengalahkan kami, apalagi hanya kalian semua. Meskipun kota api ini adalah markas besar dari aula Dewa Api, namun barisan di pihak Raja Tianming juga sangat menakutkan. Karena itu merupakan satu Raja Yimo dan 3 Jenderal Yimo. Barisan seperti ini bisa dengan mudah membalikan faksi super manapun. Di sisi lain, Raja Naga Kingsi tidak marah ketika mendengar ucapan dari Raja Tianming. Sebagai gantinya, dia hanya tertawa dengan keras, lalu mengatakan, aku cukup ingin tahu tentang apa yang kalian kejar, mengingat kalian telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Bolehkah aku tahu, Raja Tianming, sebenarnya apa yang sedang kalian semua rencanakan? Mendapat pertanyaan seperti itu dari Raja Naga Kingsi, Raja Tianming pun hanya tertawa. Lalu dia menjawabnya, kalian semua harus percaya bahwa kalian tidak ingin tahu kebenaran ini. Karena jika sampai kalian tahu tentang rencana kita, pasti kalian semua akan terjatuh di dalam keputusasaan. Mendengar jawaban dari Raja Tianming yang tidak ingin membocorkan rahasia tentang apa rencana besar mereka, Sang Raja Naga Kingsi hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, jika memang begitu, yang bisa kita lakukan hanyalah menyegelmu dan mencoba mencari informasi dari kalian secara paksa. Raja Tianming pun tertawa dengan keras. Lalu dia menjawabnya, apakah kamu tahu berapa harga yang harus kamu bayar untuk bisa menyegel Raja Yimo ini? Hal ini dikatakan oleh Raja Tianming karena seorang Yimo itu berbeda dengan ras manusia.
Mereka memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat dan juga menakutkan. Bahkan zaman dulu, Kaisar Petir harus menyegel Raja Yimo dengan membayar harga tinggi, yaitu mengorbankan nyawanya. Meskipun Raja Naga Gengsi dan juga Tetua Moluo bergabung, kemungkinan untuk bisa menekan Raja Tianming masih akan memiliki kesulitan besar untuk bisa menyegelnya. Ketika mendengar kata-kata dari Raja Tianming, Raja Naga Gengsi hanya bisa tersenyum. Dia lalu mengatakan, "Sudah bertahun-tahun sejak aku bertarung dengan kalian semua, dan sepertinya hari ini sudah waktunya bagiku untuk melakukan pertarungan kembali." Setelah mengatakan hal ini, Raja Naga Gengsi pun melihat pada Lindong. Telapak tangannya dengan lembut menepuk bahu dari Lindong. Selanjutnya, cahaya hijau yang sangat menyilaukan dikeluarkan oleh Raja Naga Gengsi. Segera setelah itu, Lindong bisa mendeteksi kekuatan Yuan yang sangat murni mengalir deras ke dalam tubuhnya. Dan kekuatan Yuan ini adalah sesuatu yang sangat akrab dengan kekuatan yang ada di dalam tubuh Lindong. Karena sebenarnya itu adalah kekuatan dari seni transformasi tubuh naga hijau surgawi. Sambil menyalurkan energi ini, Raja Naga Gengsi pun berkata pada Lindong, "Gunakan batu simbol pelahap untuk menelan kekuatan ini dan memulihkan kekuatanmu, karena aku dan juga Moluo harus bergabung untuk melakukan pertarungan demi mencegah Raja Tianming melarikan diri dari tempat ini." Mendengar ucapan dari Raja Naga Gengsi, Lindong pun cukup terkejut. Lalu dia dengan ragu-ragu mengatakan, "Tapi Raja, masih ada 3 Jenderal Yimo yang tersisa di tempat ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Raja Naga Gengsi pun kini menjawabnya, Ji Yun akan berurusan dengan salah satu dari 3 Jenderal Yimo itu. Sementara gadis Tang itu akan memimpin para ahli top dari Aula Dewa Api untuk mengepung dan menyerang yang lainnya. Dan tentu saja kamu harus membantu Tang Xilian. Lindong pun segera mengernyitkan dahinya. Dia lalu bertanya, "Tapi Raja, masih ada 1 jenderal lagi." Raja Naga Gengsi pun tertawa. Lalu dia mengatakan, "Akan ada orang lain yang segera muncul untuk berurusan dengannya." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Raja Naga Gengsi menghilang, dan dalam sekejap saja dia telah muncul di samping Tetua Moluo. Ketika melihat hal ini, Tetua Moluo segera melirik pada Raja Naga Gengsi sambil mengatakan, "Pada akhirnya kamu muncul juga." Raja Naga Gengsi pun hanya bisa tertawa, dan dia mengatakan, "Tidak ada gunanya bagiku untuk muncul jika sampai rencanamu gagal." Dan Tetua Moluo kini mengatakan, "Apakah kamu masih memiliki sedikit kepercayaan pada bocah kecil yang telah kau pilih itu?" Mendengar kata-kata ini, Raja Naga Gengsi hanya bisa tersenyum, dan sebuah kekaguman telah melintas dalam tatapan matanya. Lalu dia menjawab ucapan dari Tetua Moluo, "Bocah itu memang telah melebihi ekspektasiku, dan dia sebenarnya telah mengandalkan dirinya sendiri untuk bisa menguasai seni transformasi tubuh naga hijau surgawi sampai level ini." Tetua Moluo hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, "Bocah kecil itu memang cukup mahir, dia berani dan juga kuat, dan aku saat ini sangat menyukainya. Jika dia menikah dengan Tang Xilian, maka aku tidak perlu khawatir lagi untuk berpikir tidak akan ada orang yang bisa menggantikanku di masa depan." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Tetua Moluo melihat pada Tang Xilian. Yang gadis cantik itu masih berdiri di atas Phoenix api. Tiba-tiba saja, tatapan mata Tang Xilian melihat tajam ke arah Moluo, dan raut wajahnya berubah menjadi cukup merah. Dia pun dalam sekejap saja langsung terbatuk. Kemungkinan Tang Xilian mendengar kata-kata dari gurunya ketika berbincang dengan Raja Naga Gengsi. Di sisi lain, Raja Naga Gengsi pun hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia pun kali ini berkata, "Kita harus menyelesaikan dulu masalah besar yang ada di hadapan kita." Wajah dari Tetua Moluo pun berangsur-angsur berubah menjadi cukup muram ketika mendengar ucapan dari Raja Naga Gengsi. Dia segera mengepalkan tangannya sebelum api merah yang sangat terang kini segera muncul dari dalam tangan Tetua Moluo. Dia sangat yakin kemungkinan ini akan menjadi pertarungan yang sangat sulit.
Karena bagaimanapun juga, lawannya adalah Raja Yimo yang selama bertahun-tahun ini tidak menampakkan diri mereka. Di sisi lain, Lindong yang masih duduk di tanah, dia segera menggunakan batu simbol pelahap yang ada di dalam tubuhnya dan menyerap semua kekuatan yang telah diberikan oleh Raja Naga Kingsi. Dalam sekejap saja, Lindong pun merasa bahwa tubuhnya telah pulih dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Tidak lama kemudian, Tang Xilian pun segera turun dari langit dan dia berdiri di samping Lindong. Tang Xilian segera mengulurkan tangannya dan dia membantu Lindong untuk segera berdiri. Melihat perlakuan dari Tang Xilian, Lindong hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Apakah aku harus memegang tanganmu kembali?" Mendengar kata-kata dari Lindong, wajah cantik dari Tang Xilian telah berubah menjadi cukup merah. Dia pun memelototi Lindong sambil mengatakan, "Guru telah memintaku untuk mengembalikan esensi dari batu simbol petir ini kepadamu." Setelah Tang Xilian mengatakan hal ini, sebuah cahaya perak secara diam-diam telah muncul dan hal itu memasuki tubuh Lindong. Pada akhirnya, Lindong bisa mendengar sebuah dengungan dari dalam tubuhnya. Setelah esensi dari batu simbol petir kini telah dikembalikan pada Lindong, dan Lindong pun bisa mendeteksi bahwa batu simbol petir di dalam tubuhnya kini telah berubah menjadi sangat ganas. Bahkan raungan petir yang menyambar-nyambar juga telah terdengar di dalam tubuh Lindong. Tidak lama kemudian, sebuah petir yang sangat terang kini telah menari-nari di kaki Lindong. Cedera yang dia alami dari pertarungan sengit sebelumnya telah pulih dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Ketika tubuh dari Lindong dikelilingi oleh cahaya petir ini, Lindong pun segera mengepalkan tangannya dengan erat. Lalu dia mengatakan, "Pada akhirnya tubuhku kembali pulih." Dan Lindong juga bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya sebenarnya lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, Lindong juga bisa merasakan bahwa cacat kecil yang ada di dalam batu simbol petir telah menghilang sepenuhnya. Kekuatannya pun pada saat ini kembali melonjak dan dengan agung mulai berdesir di dalam tubuh Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Naga Kingsi, Lindong, Tetua Moluo, dan juga yang lainnya berhasil mengalahkan Raja Yimo dan juga 3 Jenderal Yimo? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.